Dipilih bukan berarti pasti masuk surga. Dipilih artinya diberi kesempatan mendengar Injil seperti Anda dan saya ini jadi Kristen. Tetapi apakah nanti kita benar-benar masuk surga, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah atau tidak, tergantung kita. Sebagai umat yang dipilih, kita harus sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Sedangkan mereka yang bukan umat pilihan, dihakimi menurut perbuatannya. Jika mereka mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri, mereka juga bisa masuk surga sebagai anggota masyarakat. Ya, ingat, anggota masyarakat. Bukan sampai kepada Bapa. Yang sampai kepada Bapa itu hanya orang-orang istimewa yang eksklusif. Yang menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi ingat, ada anggota masyarakat, ada anggota keluarga kerajaan Allah. Oke deh. Ini sebenarnya saya sudah jelaskan berulang-ulang ya. Nanti saudara bisa ikuti CD-CD khotbah, saya sering menjelaskan hal ini. Ya. Pertanyaan berikut. Dari wanita usia 32 tahun, sudah menikah, wira swasta. Salam. Saya sudah menikah sejak 4 tahun yang lalu dan dikaruniai 1 anak laki-laki berusia 3 tahun. Dari awal menikah hingga sekarang, saya tetap bekerja sebagai pengajar bahasa asing dari rumah sambil mengasuh anak dan juga mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Dalam sehari saya bisa bekerja 8-10 jam. Suami saya sering ketahuan melakukan hubungan suami istri dengan wanita bayaran. Wow. Pertama kali saya tahu ketika saya masih masa nifas. Alasannya karena dia tidak sabar menunggu masa nifas saya selesai. Lalu saya berjuang mengampuninya walau saya sangat sakit hati. Dan saya berjuang memenuhi kebutuhan biologisnya. Sampai tahun ini masih sering kedapatan dia melakukan hal yang sama. Bahkan dia juga punya hutang pinjaman online puluhan juta. Dan kami berdua terkena penyakit menular seksual. Setiap kali dia ketahuan, dia minta maaf sama saya. Dia juga mau dibantu oleh kakak rohani dan gembala gereja kami. Tapi dia masih sering membohongi mereka. Hanya ketika saya selidiki terus, dia baru mau mengakuinya. Sekarang rumah tangga kami sedang di ujung tanduk. Saat ini kami pisah rumah untuk saling introspeksi diri. Dia minta maaf terus dan tidak mau diceraikan. Tapi hal ini saya sudah sering dia lakukan lalu jatuh lagi dalam dosa yang sama. Sebenarnya rasa sakit saya sudah berangsur sembuh walau belum sepenuhnya. Dan saya juga mau berjuang memperbaiki pernikahan kami ini. Tetapi kakak-kakak saya sudah sangat menyarankan untuk bercerai. Saya bingung. Apakah saya bodoh mau terus-terusan memaafkan dia dan mau memperbaiki pernikahan ini? Apakah dengan kasus seperti ini sudah seharusnya saya ceraikan seperti saran dari kakak saya? Mohon pencerahannya, terima kasih. Suami Anda ini pria bebal. Pemaafan yang Anda berikan kepadanya itu dipermainkan dan dia benar-benar mempermainkan Anda. Ya. Dia mempermainkan Anda ini suami Anda ini. Ya. Dia tidak benar-benar bertobat. Ya, dia tidak benar-benar bertobat. Dia tidak berniat untuk menikah. Dia hanya berniat menjadi suami, kemudian dia memuaskan dirinya dengan berbagai kepuasan seks dengan banyak wanita. Saran saya kepada kamu yang pertama, jangan kumpul dulu. Jangan sekali-kali hubungan badan dengan pria ini karena tubuhmu bait Roh Kudus, sedangkan dia bisa terpapar berbagai penyakit dan bisa kena HIV. Jadi mutlak you tidak boleh hubungan badan dengan pria ini. Jangan cerai secara legal, tetapi lebih baik berpisah dulu. Ya. Pria seperti ini, pria yang tidak lengkap jiwanya, tidak utuh. Bahkan sudah dibimbing pendeta, kakak rohani pun masih. Ini bebal sekali. Anda memaafkan dia dan menganggap itu bukan masalah besar, itu juga membuat dia tambah rusak.
Anda harus tegas mengatakan saya tidak bisa kumpul sama anak setan seperti ini. Ini anak setan namanya. Udah bebal, ya, menyusahkan orang. Saya tidak sepaham dengan kakak-kakakmu yang harus cerai secara legal. Tetapi lebih baik digantung dulu sambil menunggu apa kehendak Tuhan di balik ini. Pak, pria suamimu ini seorang yang sakit. Kamu menikah dengan orang yang sakit. Sakit jiwa dalam libidonya. Jadi sekarang ya mau tidak mau kamu sabar ya. Usiamu masih muda. Kamu usia baru 32 tahun. Kamu sudah punya anak, urus anak-anak, bekerja dengan baik. Itu saja yang kamu lakukan sambil melihat ke depan bagaimana. Kamu wanita baik, kamu wanita nurut, kamu bisa mengalah, kamu bisa menerima orang sebagaimana adanya. Kamu wanita baik, Tuhan kiranya lindungi kamu. Tapi jangan kumpul dulu dengan pria ini dan jangan melakukan hubungan badan dengan pria ini. Ya, dia sebenarnya permintaan maafnya dia itu sandiwara. Ya, dia dikuasai oleh kuasa kegelapan. Memang dia tidak kerasukan setan seperti okultisme, tapi kerasukan setan dengan cara lain. Kamu dipermainkan. Oke? Sampai saatnya kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, kamu lupakan dia. Kamu bersama Tuhan Yesus saja dengan anakmu laki-laki yang anak laki-laki yang berusia 3 tahun sekarang ini ya. Kiranya Tuhan melindungi kamu. Saya sangat prihatin ya, saya ikut merasa prihatin mendengar kisahmu ini ya. Saya merasa ikut prihatin, saya sedih ya. Oke. Saya teruskan. Wanita usia 64 tahun. Oh ya, sebelum saya teruskan, tadi saya katakan anak setan itu maksudnya selama orang melakukan perbuatan seperti itu, seperti setan maksudnya, jadi anak setan. Tapi kalau dia bertobat, dia jadi anak Tuhan. Oke. Wanita usia 64 tahun. Salam Pak Era, saya pendengar setiap khotbah-khotbah Bapak. Dan saya pernah mendengar khotbah Pak Eras bahwa kita bisa jadi Kristen umat pilihan itu karena dipilih dan itu hak prerogatif Allah. Meskipun menjadi umat pilihan itu belum tentu selamat. Sebab keselamatan tergantung respon individu terhadap anugerah. Pertanyaan saya, kalau untuk jadi orang Kristen itu absolut pilihan Allah, berarti kalau orang itu tidak Tuhan pilih jadi umat pilihan, biarpun diinjili sampai mati, dia tidak akan pernah jadi pengikut Kristus. Benarkah demikian? Bisa saja, tapi kita tidak pernah tahu apakah seseorang dipilih Tuhan atau tidak. Itu rahasia Allah. Maaf kalau mungkin pengertian saya salah. Mohon penjelasannya dan tolong saya diberitahu pertanyaan saya dijawab di abam keberapa. Makasih Pak Eras. Doa saya Bapak sekeluarga sehat. Makin Tuhan tambahkan hikmat untuk menjabarkan rahasia-rahasia kebenaran Allah. Oke. Saya senang dengan pertanyaan ini. Walaupun usia Anda, usia Ibu sudah 64 tahun ya. Usianya sudah 64 tahun ini. Luar biasa ya. Tapi masih cerdas, terang berpikirnya ya. Jadi kalau dia bukan umat pilihan, bagaimanapun tidak akan jadi Kristen, bisa. Tapi sekali lagi, apakah seorang itu umat pilihan atau tidak tergantung individu. Tergantung individu tersebut. Maksud saya, apakah orang itu umat pilihan, dia masuk surga atau tidak tergantung individu. Kalau dia taat, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dia bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kalau dia bukan umat pilihan, dia dihakimi menurut perbuatan. Ya, ini sebenarnya ada misterinya di sini. Misalnya begini, seorang yang ini beragama lain hidup di tengah-tengah orang Kristen, jelas melihat contoh kehidupan orang Kristen yang baik, jelas dia mendengar Injil, ya, lalu dia menolak Injil itu.
Ini jadi masalah.